semua, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai patogenesis nekrosis pulpa. Selamat menyimak. Nekrosis pulpa adalah kategori diagnostik klinis yang mengindikasikan kematian pulpa gigi. Pulpa biasanya tidak responsif terhadap pengujian tes vitalitas. Untuk bakteri itu sendiri, bakteri yang terdapat dalam karies merupakan sumber utama iritasi terhadap jaringan pulpa. Bakteri akan memproduksi toksin yang akan berpenetrasi ke dalam pulpa melalui tubulus dentinalis sehingga sel-sel inflamasi kronik akan berfiltrasi secara lokal pada jaringan pulpa. Selanjutnya, invasi langsung bakteri ke pulpa dengan atau tanpa karies atau karena adanya trauma juga dapat menyebabkan nekrosis pulpa. Yang kedua yaitu trauma, putusnya suplai darah apikal yang ekstansif atau total karena trauma gigi yang mengakibatkan penyembuhan pulpa tidak mungkin terjadi dengan sempurna. Oleh karena itu, nekrosis pulpa dapat terjadi. Contohnya pada luxaksi dan avulsi. Yang ketiga yaitu iritasi bahan kimia. Yang pertama ada karies sekunder. Jadi karies sekunder adalah karies yang terdapat di bawah restorasi gigi yang tidak adekuat. Nah, karies sekunder ini nantinya dapat menyebar hingga mencapai pulpa dan nantinya dapat menyebabkan terjadinya nekrosis pulpa pada gigi. Yang kedua ada microleakage. Jadi microleakage adalah kebocoran mikro yang disebabkan oleh celah pada restorasi dapat menjadi jalur masuknya bakteri ke gigi sehingga dapat menyebabkan karies. Yang ketiga ada iritan mekanikal. Jadi potensi iritasi pulpa dapat meningkat dengan semakin banyaknya dentin yang dibuang selama preparasi gigi karena permeabilitas dentin itu lebih besar di dekat pulpa. Nah, pengangkatan struktur gigi tanpa pendinginan yang tepat juga dapat menyebabkan peradangan pada pulpa. Contohnya pada tindakan scaling dan kuretase yang dalam dapat melukai pembuluh darah dan saraf apikal yang nantinya dapat mengakibatkan kerusakan pada pulpa hingga terjadinya nekrosis pulpa. Yang keempat itu ada iritan kimikal. Jadi iritasi kimia dari agen antibakteri seperti peranitrat dan eugenol yang digunakan untuk mensterilkan dentin setelah preparasi gigi berlubang. Nah, sitotoksisitas dari produk-produk ini dapat menyebabkan perubahan inflamasi pada pulpa gigi yang mendasarinya, yang pada akhirnya dapat juga menyebabkan terjadinya nekrosis pulpa pada gigi. Yang kelima, gangguan autoimun atau gangguan imunosupresi. Jadi, pasien dengan gangguan autoimun dan gangguan imunosupresi itu memiliki kekebalan tubuh yang rendah untuk melawan dan juga menyerang bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Rongga mulut merupakan salah satu jalur masuk bakteri ke dalam tubuh. Bakteri yang masuk ke dalam rongga mulut dapat berkembang dan menyebabkan karies hingga nekrosis pulpa. Oleh karena itu, biasanya pasien dengan gangguan autoimun sering mengalami infeksi gigi seperti salah satunya nekrosis pulpa. Yang keenam itu ada diabetes mellitus. Jadi, mediator inflamasi yang dilepaskan selama reaksi inflamasi pada penderita diabetes mellitus itu berbeda dengan individu normal. Mediator inflamasi pada pasien diabetes itu merusak jaringan mulut dan gigi dan mengakibatkan iskemia cepat yang meningkatkan kemungkinan berkembangnya nekrosis pulpa gigi. Selanjutnya yang terakhir ada anomali gigi dens invaginatus. Jadi dens invaginatus adalah anomali perkembangan gigi yang ditandai dengan lipatan enamel organ di dalam mahkota atau akar gigi. Jadi dens invaginatus ini seperti gigi di dalam gigi. Dens invaginatus bisa membuat seperti saluran lain selain saluran akar gigi. Nah, saluran ini jika tidak terdiagnosis, dens invaginatus dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan akut serta nekrosis pulpa karena memungkinkan masuknya bakteri secara langsung ke dalam pulpa gigi. Setelah pulpanya terbuka atau terekspos karena adanya karies atau trauma, pulpa dianggap terinfeksi karena mikroorganisme mendapatkan akses ke sana segera. Namun, bakteri yang menyerang mungkin terbatas pada area kecil dari pulpa yang terekspos, sehingga awalnya infeksi terlokalisasi pada area kecil pada pulpa yang terekspos. Reaksi pulpa pada area yang terkena merupakan respon inflamasi. Penetrasi bakteri ke pulpa memberi sinyal respon inflamasi langsung untuk migrasi ke ruangan yang terinfeksi seperti sel PNM, yaitu polimorfa nuklear atau neutrofil, makrofag, limfosit, bermigrasi menuju
tempat bakteri dan menginduksi reaksi antigen, antibodi untuk melawan organisme. Seperti yang kita ketahui, setiap sel itu memiliki masa hidupnya masing-masing. Begitu pula neutrofil. Jadi, sel neutrofil yang mati dapat melepaskan elemen perusak jaringan berupa radikal oksigen, enzim lisosom, dan oksida nitrat atau NO dalam jumlah yang berlebihan. Nah, agen-agen ini berkontribusi terhadap degradasi dari jaringan pulpa. Sementara itu, pembaruan imunologi akan tetap terus berlanjut dan intens selama proses inflamasi, sehingga migrasi neutrofil ke pulpa itu akan tetap terus berlanjut. Produksi sisa neutrofil akan terus bertambah seiring tetap terjadinya migrasi neutrofil ke pulpa. Nah, beban mikroba dan jaringan sisa pada pulpa telah meningkat secara dramatis pada kondisi ini. Fungsi vital pulpa pada tahap ini jelas terancam, sehingga lama-kelamaan pulpa dapat menjadi nekrosis. Selain itu, selama inflamasi, pembentukan oksida nitrat atau NO meningkat secara dramatis. Endotoksin dari bakteri gram negatif dan sitokin seperti interleukin 1, TNF, dan interferon gamma merupakan aktivator yang khas memicu produksi enzim penghasil NO secara cepat. Hal ini terjadi pada sel imun dan endotel vaskular di area dekat dan sekitar situs inflamasi. NO dianggap sebagai komponen utama dalam imunitas bawaan yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang menyerang. Oleh karena itu, NO dapat melebarkan aliran darah dan mengendurkan pembuluh darah yang mengalir, mendukung aliran keluar dan penyesuaian tekanan yang tepat. Selain itu, NO dapat memberikan aktivitas antibakteri dan memiliki efek penghambatan pada infiltrasi neutrofil pada fase inflamasi akut. Namun, pembentukan NO yang masif dan bertahan lama ini mungkin memiliki dampak yang merusak karena NO ini dapat bereaksi dengan radikal bebas oksigen yang dihasilkan selama proses inflamasi untuk membentuk produk stabil, yaitu peroksinitrit. Jadi, produk yang dihasilkannya ini, peroksinitrit, adalah oksidan kuat yang menyebabkan cedera jaringan. Jadi, meskipun NO ini mendukung respon pertahanan pada jaringan, dalam reaksi yang parah seperti paparan karies pada pulpa, justru NO ini dapat berperan menjadi sangat beracun dan berkontribusi terhadap kerusakan dari jaringan pulpa. Nah, kalau kerusakan ini berlangsung secara terus-menerus, akan terjadi nekrosis pulpa. Selain itu, bakteri yang masih ada di pulpa itu menghasilkan toksin atau juga sisa-sisa metabolismenya. Nah, sisa-sisa metabolismenya serta toksinnya ini secara langsung itu merusak pulpa dan dapat menyebabkan nekrosis pulpa. Selanjutnya, vasodilatasi pembuluh darah yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan pembengkakan dan edema di sekitar jaringan lunak, sehingga yang terjadi adalah tekanan jaringan meningkat. Nah, pada awalnya, gaya progresif pada saraf akar di pangkal gigi itu akan menimbulkan rasa sakit atau peradangan yang terus-menerus dan berlangsung kronis. Apabila berlangsung kronis ini, dan kompresi akan mempengaruhi akar saraf dan merusaknya secara permanen. Nah, sehingga akibatnya suplai saraf dan darah ke gigi itu secara bertahap berkurang. Karena suplai syaraf dan darah ke gigi itu secara bertahap berkurang, itu bisa menyebabkan jaringan pulpa mati atau nekrosis. Selain itu, sebagaimana kita tahu bahwa pulpa itu terbungkus dalam dinding yang kaku. Jadi pulpa itu utuh tertutup oleh dinding dentin yang keras dan kokoh, sehingga pulpa itu tidak mampu untuk membengkak selama inflamasi. Nah, tadi kan ada yang telah dijelaskan sebelumnya, ada sisa metabolisme dari bakteri, ada toksin, ada sel-sel yang masuk ke dalam pulpa, sel-sel inflamasi, dan juga produk-produknya ketika dia mati. Nah, semua itu menumpuk di dalam pulpa. Dan pulpa itu tidak mampu untuk membengkak selama inflamasi karena dia tertutup dentin yang keras dan kokoh. Jadi, hal ini semua menyebabkan tekanan jaringan pulpa itu meningkat. Nah, akibatnya venula serta limfatiknya itu kolaps. Nah, dari kolapsnya venula serta limfatik dari pulpa ini menyebabkan suplai darah, oksigen, serta nutrisinya terganggu dan menyebabkan nekrosis pulpa.